Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik SMA Negeri 13 Medan kelas 10 MIA. Kali ini kita belajar tentang inverse fungsi atau fungsi inverse setelah yang lalu kita belajar fungsi komposisi. Nah, tapi kali ini masih yang mudahnya dulu ya, inverse fungsi yang dasar-dasarnya dulu. Nah, pengertiannya adalah seperti ini. Kalaulah fungsi itu memetakan dari himpunan A ke himpunan B, dinyatakan dalam pasangan berurutan XY dari domainnya X ke fungsi range-nya Y, maka inverse fungsi dibalik. Inverse fungsi dilambangkan dengan F inverse, yang mana dia adalah relasi yang memetakan dari B ke A. Kalau tadi dari A ke B, maka ketika diinverskan, kita balik dari B ke A. Sehingga di mana dalam pasangan telur dinyatakan dalam F inverse-nya YX ya. Jadinya bukan lagi dari X ke Y, tapi dari Y ke X. Dimana nanti untuk menentukan fungsi inverse-nya dengan cara seperti ini. Misalkan F inverse adalah fungsi inverse suatu fungsi F. Untuk X itu adalah anggota domain F dan Y anggota range F. Maka berlaku Y kan sama dengan Fx. Jika dan hanya jika inverse-nya fungsi inverse Y sama dengan X. Jadi ini kita pegangan ke yang sini ya. F inverse Y sama dengan X. Selama ini kan diketahui Y sama dengan fungsi X. Misalnya Y sama dengan sekian X tambah sekian X gitu. Jadi Y-nya dalam fungsi X. Sekarang kita balik, kita mencari X-nya dalam fungsi Y. Nah, itu adalah fungsi inverse Y. Maksudnya gimana, Bu? Makin nggak ngerti. Ya, oke, kita langsung ke contohnya. Maksudnya seperti ini. Kita ke contoh menentukan inverse fungsi. Ini kan kamu lihat ya, fx sama dengan 2x tambah 3. Berarti ini fungsi x dalam x. Kita cerita di sininya itu bla bla blanya itu dalam x. 2x tambah 3. Kalaupun kuadrat, sekian x kuadrat tambah sekian x tambah konstanta. Itu dalam x kan? Berarti fungsinya dalam x. Nah, ini kita mau rubah. Kita mau rubah supaya nggak lagi y sama dengan berapanya x, tapi x sama dengan berapanya y. Jadi kita rubah ke fungsi y dengan tidak mengubah nilainya ya, hanya mengubah bentuknya. Kalau ini kan sebenarnya fx itu boleh kita tuliskan dalam y sama dengan 2x tambah 3. Ini adalah fungsi dalam x gitu. Kalau biasanya y sama dengan sekian x atau y sama dengan apanya x, kita akan mencari x sama dengan apanya y gitu loh. Jadi ini kita rubah lah, kita rubah y kurang 3 sama dengan 2x. Berarti x-nya sama dengan Y kurang 3 per 2. Nah, jadi kita udah dapat bahwasannya X itu Y kurang 3 per 2. Nah, X-nya ini adalah F inverse Y. Nah, X ini sama dengan F inverse Y, yaitu Y kurang 3 per 2. Jadi, kali ini kita bukan Fx sama dengan berapa X tambah berapa, tapi berapa Y tambah berapa yang mau kita cari. Nah, tadi katanya X itu adalah F inverse Y. Jadi kita udah dapat X-nya. X-nya kita udah dapat Y kurang 3 per 2. Nah, X ini adalah F inverse Y. Kalau F inverse Y sama dengan Y kurang 3 per 2, berarti F inverse A sama dengan A kurang 3 per 2. F inverse M sama dengan M kurang 3 per 2. F inverse X sama dengan, ya sama, X kurang 3 per 2. Seperti itu ya, ini saya hapus. Jadi kita sudah dapat F inverse X sebenarnya. Sudah kita dapat F inverse X itu adalah inverse-nya dari fungsi X. Selanjutnya kalau ditanya F inverse 1, ini ditanya F inverse 1, ya kamu tinggal masukkan saja angkanya ya, sama dengan 1 kurang 3 per 2 ya, 1 kurang 3 minus 2 per 2 minus 1. Seperti itu kurang lebih, tidak sulit ya. Jadi inverse fungsi berarti yang tadinya Y sama dengan sekian X tambah konstanta misalnya ya, kita akan mencari X sama dengan berapa Y tambah konstanta gitu loh. Nah, jadi dalam hal ini X sama dengan Y kurang 3 per 2. Dimana X-nya itu adalah F inverse Y. X-nya adalah F inverse Y menurut sifat tadi, menurut sifat ini kan. Nah, X adalah F inverse Y. Nah, berarti F inverse Y-nya sama dengan Y kurang 3 per 2. Berarti dari sini kita bisa membuat F inverse X-nya sama dengan
X kurang 3/2. Kalau ditanya F inverse 1 ya tinggal dimasukkan. Nah, lagi ya kita latihannya. Ya, lagi yang ini misalnya. Sekarang dalam bentuk kuadrat agak sedikit lebih sulit. Sama, ini kita buat dulu fx-nya Y sama dengan X kuadrat kurang 4. Nah, kita mau cari X sama dengan apanya Y gitu loh. Jadi kita pindahkan Y tambah 4 sama dengan X kuadrat. Nah, kita kan mau cari X sama dengan apanya Y, bukan X kuadrat ya. Kita mau cari X sama dengan apanya Y, bukan X kuadrat. Berarti sama-sama kita akarkan. Sebelah kiri dan kanan sama-sama kita akarkan. Ini kita akar, ini kita akar. Jadilah yang di sebelah sini menjadi akar ketemu kuadrat, jadi X aja. Yang sebelah sini tetap Y tambah 4. Nah, X-nya ini berubah menjadi F inverse Y sama dengan akar Y tambah 4. Oke, kalaulah F inverse Y sama dengan akar Y tambah 4, berarti F inverse M sama dengan akar M tambah 4. F inverse X sama dengan akar X tambah 4. Ini udah dapet ya, F inverse X udah dapet. Kalaupun ditanya F inverse 2, F inverse 2 nggak enak ya, mending F inverse 0 aja deh. F inverse 0 misalnya, F inverse 0, misalnya ditanya F inverse 0 ya kamu tinggal substitusikan aja ya, 0 tambah 4 sama dengan akar 4, yaitu 2. Selanjutnya masih mirip, sedikit lebih sulit. Nah, yang ini berarti kita harus mengedit atau memodifikasi bentuk fungsinya. Di sini kan fx-nya itu Y sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 1. Sementara kita mau merubahnya menjadi bentuk X sama dengan apanya Y. Tapi di sini ada X kuadrat, ada kurang 4X, gimana caranya? Kalaupun dipindah seperti ini, Y kurang 1 sama dengan X kuadrat kurang 4X. Belum ketemu juga ya bentuk X sama dengan sekian Y. Kan belum dapat juga. Apa yang harus kita lakukan? Dia harus di satu sisinya X, satu sisinya lagi Y. Jangan bercampur antara X sama Y. Jadi sebelah sisi X aja gitu. Sebelah sisi Y. Sebelah sisi yang di sini jangan ada lagi huruf X. Sementara ini sebelah sininya itu belum berhasil kita bikin X aja. Masih X kuadrat kurang 4X. Oke, saya giniin Bu. Saya X kuadrat, saya pindahkan Bu. Y kurang 1 tambah 4X kan bisa Bu. Ini kan terus nanti saya akarin gitu. Di sini saya akarin, di sini saya akarkan. Jadilah di sininya X aja. Kan dapat Bu. Sebelah sininya akar Y kurang 1 tambah 4X. Nah ini yang nggak boleh. Ada bercampur antara X sama Y-nya. Itu nggak boleh. Jadi harus sebelah sisinya itu X saja, sebelah sisi bentuk Y saja, jangan dicampur bentuk Y sama bentuk X. Jadi ini nggak bisa seperti ini. Nah, nggak bisa. Jadi kita harus berusaha memodif bentuknya agar bentuk X kuadrat kurang 4X ini jangan ada 2X, jangan ada 2 kali penulisan X-nya. Gimana cara kita memodif ini supaya menulisnya jangan ada 2 kali huruf X-nya kita tulis. Gitu loh. Nah, jadi ini bisa kita modif, Y kurang 1-nya tetap. X kuadrat kurang 4X-nya boleh saya modif seperti ini. X kurang 2 kuadrat. Nah, tapi kalau X kurang 2 kuadrat, dalam artian ya, kenapa saya harus memodifnya seperti ini? Supaya penulisan huruf X-nya cuma 1. Enggak ditulis ada 2 kali, ini kan ada 1 kali, ada 2 kali gitu ya. Jadi kita usahakan supaya penulisan huruf X-nya ada 1. Tapi kalau saya modif menjadi X kurang 2 dikuadratin, ini kan kalau dicari Bu, kalau dikuadratin Bu, berarti hasilnya X kuadrat kurang 4X tambah 4 Bu. Padahal di sini cuma X kuadrat kurang 4X aja Bu. Nggak ada ininya seharusnya Bu. Ya berarti kita kurangi 4. Kan kalau dikurangi 4 jadi habis. Jadi dia sama. Jadi ini dengan ini kan jadi sama. Nah gitu. Jadi saya ulangi ya. Saya ulangi. Kita mau merubah bentuk X kuadrat kurang 4X menjadi bentuk yang penulisan huruf X-nya jangan sampai 2 kali. Cukup 1 kali. Maka saya modif bentuknya bentuk seperti ini. Nulisnya itu, saya bikin di sini X kurang 2. 2-nya ini, separuhnya ini. Separuhnya 4. Nanti kalau X kuadrat kurang 6X berarti X kurang 3. Kalau X kuadrat kurang 5X berarti 5/2.
Karena kan nanti kalau dikuadratin ada 2 kali X kali min 2 gitu ya. Nah, jadi yang di sini adalah separuhnya ini. Nah, kalau X kuadrat kurang 10X berarti X kurang 5. Nah, dalam hal ini X kuadrat kurang 4X berarti X kurang 2. Tapi Bu, kalau X kurang 2 dikuadratin, itu seandainya saya jabarkan, hasilnya adalah X kuadrat kurang 2 kali X kali min 2 min 4X, minus 2 dikuadratin tambah 4. Padahal yang diketahui di sini adalah X kuadrat kurang 4X saja, bukan X kuadrat kurang 4X tambah 4. Maka kita kurangi 4 supaya hilang. Jadi ini kita kurangi 4 supaya, ini kan jadi habis ya, supaya memang menghasilkan X kuadrat kurang 4X. Jadi ini sama ini udah sama. Hanya penulisannya berbeda aja, tapi orangnya itu juga gitu. Fungsinya itu juga, nilainya itu juga. Cuman cara menulisnya aja beda. Kenapa harus kita giniin? Supaya huruf X-nya hanya ditulis satu kali. Nah, kalau udah seperti ini gampang. Kalau udah seperti ini, kurang 1, ini minus 4-nya kita pindahkan ke sini jadi tambah 4. Ini tinggal X kurang 2 dikuadratin. Nah, ini ya. Jadi ini Y tambah 3 kan? Tambah 3 ya. Sama dengan X kurang 2 dikuadratin kan? Nah, baru sekarang udah bolehlah saya akarkan. Sehingga didapat, sebelah sini ya. Ini akar ketemu kuadrat, jadi hilang dia ya. Jadi tinggal X kurang 2 aja. Tinggal X kurang 2 aja. Nah, sebelah sini akar Y tambah 3. Terus kita kan mau cari X-nya aja ya. Nggak boleh ada juga X kurang 2, nggak boleh. Harus X gitu aja. X sama dengan minus 2-nya kita pindahin lagi. Jadi positif 2 tambah akar Y tambah 3. Udah, X inilah yang berubah menjadi F inverse Y sama dengan 2 tambah akar Y tambah 3. Berarti F inverse X-nya, ke atas lah ya. F inverse X-nya adalah 2 tambah akar X tambah 3. Ini dia ya. Kalau ditanya F inverse 2, ya masukkan saja angkanya. 2 tambah akar 2 tambah 3. Berarti 2 ditambah akar 5. Akar 5 ya udah gitu aja ya. Jadi jawabannya memang 2 tambah akar 5. Demikian, sudah selesai. Ini masih dasar-dasarnya inverse fungsi. Sebentar aja biar nggak bosan. Kamu mesti latihan dulu banyak-banyak supaya fasih dulu. Baru nanti kita akan berlanjut ke fungsi komposisi yang diinverskan. Nah, juga selanjutnya nanti lebih modifikasi soal-soalnya ya. Ini masih yang tahap dasar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk soal latihan ini setiap orang berbeda ya, sesuai dengan nomor absennya. Lihat nomor 1 sampai nomor 4. Soalnya ini pertanyaannya tentukanlah F inverse X-nya. Lalu G inverse 1-nya berapa? Ini nomor 1 sampai nomor 4. Nomor 5 sampai nomor 9. Kamu pause, lalu kamu catat soalmu yang mana. Lanjut nomor 10 sampai 14. Di pause, lalu dicatat soal bagianmu yang mana sesuai dengan nomor absenmu. Nomor 15 sampai 18. Nomor 20 sampai 24. Di pause, dicatat. Nomor 25 sampai 28. Lihat soalnya. Nomor 29 sampai 33. Nomor absen 29 sampai 33. Nomor absen 34, 35.